Pemirsa, lautan manusia tampak di kampanye pamungkas Anies dan Muhaimin di Jakarta International Stadium. Apakah ini bukti masifnya pemilih elektoral Amin, serta narasi-narasi perlawanan terhadap pihak-pihak yang akan mencurangi pemilu semakin gencar digaungkan? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Sore. Ya, Bang Ray, pada kampanye terakhir, kampanye akbar pada hari ini kita lihat ada ratusan ribu orang yang datang kepada kampanye Amin. Kalau Anda lihat kehadiran mereka di Jakarta International Stadium ini, apakah juga akan diikuti dengan kehadiran mereka ke TPS pada 14 Februari nanti, Bang Ray? Logiknya saya iya, ya. Kalau mereka bisa berpanas-panas, ya, jauh dari kampung halaman, ada yang saya dengar naik sepeda, naik ini dan itu gitu, membayar sendiri ongkosnya untuk bisa menghadiri kampanye terakhir, kan nggak ada alasan bagi mereka untuk tidak datang ke TPS, yang TPS-nya malah mungkin cuma 60 meter, 70 meter dari rumahnya gitu kan, gitu. Nah itu teoretiknya, makanya kan mereka yang hadir ini ya tentu menunjukkan bahwa mereka juga akan serius menggunakan APD mereka pada tanggal 14 nanti gitu. Nah masalahnya adalah apakah kehadiran mereka ini semata-mata karena ingin menunjukkan bahwa pilihan mereka misalnya ke paslon 01 gitu. Saya kira semangatnya sekarang sudah lebih dari itu gitu ya. Jadi semangatnya bukannya sekedar ingin menunjukkan bahwa mereka memilih paslon tertentu atau calon-calon presiden tertentu, tapi lebih dari itu mereka ingin menunjukkan juga perlawanan mereka pada kebobrokan moralitas, kehancuran moralitas, degradasi moralitas dari demokrasi kita gitu. Yang akhir-akhir ini ya tentu kita rasakan bersama-sama kan. Bagaimana tadi disebutkan di beberapa video sebelumnya ya, bansos yang di jor-joran diberikan yang kelihatan tujuannya adalah untuk kepentingan elektoral bagi paslon tertentu dan seterusnya itu gitu ya. Lalu bansos kok yang ngambil diberikan tanpa keikhlasan yang karena memang bertujuan salah satunya mengerek elektoral gitu. Nah ini di luar itu ya tentu berkaitan dengan pengelolaan bangsa dan negara. Ada isu soal tadi misalnya Caimin dinasti politik ya, negeri yang seolah-olah dikuasai oleh satu keluarga stok gitu ya, dan sebagainya. Saya kira perkumpulan manusia hari ini ya, baik mungkin yang ada di Jakarta, di dalam hal ini di JIS maupun mungkin ada di Solo, itu digerakkan bukan saja untuk kepentingan elektoral, kepentingan memenangkan paslon mereka gitu, tapi juga menunjukkan semangat perlawanan yang kita sebutkan itu tadi, bahwa ada suasana yang merasa genah begitu tinggi gitu ya, yang salah satunya diwakilkan atau direpresentasi oleh para guru besar kita yang sekarang ini rame-rame menyatakan kritik terhadap Pak Jokowi gitu. Baik, Bang Ray, tadi di dalam pidatonya juga Surya Paloh sampai menganalogikan semut ya. Semut saja kalau terus-menerus diinjak akan melawan katanya. Nah, kalau Anda lihat seruan-seruan perlawanan ini, tentunya bukan hanya Surya Paloh, tapi Anies Baswedan juga menyuarakannya, Muhaimin Iskandar menyuarakannya. Apakah memang akan berdampak kepada para pendukungnya, akan benar-benar datang ke TPS bukan hanya mencoblos, tapi juga mungkin ikut menghitung, ikut melihat, ikut memfoto hasilnya, atau seperti apa Anda lihat dampak dari seruan-seruan perlawanan ini, Bang Ray? Kalau yang teknis-teknis di TPS saya kira bisa saja include di dalamnya. Persoalannya kan memang pertama ya pengetahuan mereka terhadap tahapan itu seperti apa gitu ya, hak-hak mereka di situ seperti apa. Nah itu mungkin yang perlu diberi penjelasan lebih lanjut. Tetapi kehadiran mereka itu menunjukkan kesiapan mereka sebagai relawan dalam pengertian yang utuh gitu. Termasuk di dalamnya jika misalnya diarahkan, diminta, ya kan, dikoordinir untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan baik ya pemungutan maupun penghitungan suara gitu, saya kira mereka akan melakukannya gitu. Tapi itu tadi yang saya sebut, termasuk di dalamnya adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Ini persoalannya bukan soal kalah menang lagi di Pilpres, ya bukan persoalan. Tetapi ini persoalan lebih besar dari itu, persoalan orang yang melihat
ya ada pengabaian terhadap moralitas berbangsa, dan oleh Oke. karena itu harus diingatkan dengan keras gitu. Nah, Iya. pintu pertama untuk mengingatkan itu ya tentu melalui proses pemilu. Di pemilu itu Iya. harus ditunjukkan kepada dia dengan suara yang bisa menandingi suara yang ia inginkan gitu. Nah, oleh karena itu ya diharapkan masyarakat yang jengah dengan ini ya tentu menggunakan hak pilihnya supaya sama-sama bisa tanda kutip ya mengalahkan yang dianggap membawa ya kemerosotan demokrasi di dalam demokrasi Oke. kita ini gitu. Ya. Tapi di luar itu yang saya sebut di luar soal elektabilitas, nanti Iya. juga begitu. Akan kita kawal terus, kita lihat terus, jangan sampai kemerosotan itu makin jadi-jadi gitu loh kira-kira. Bang Rey, ketidaknetralan biasanya berdempetan dengan kecurangan. Biasanya, walaupun kita tentunya berharap penyelenggara pemilu juga penyelenggara negara tetap pada sumpahnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya Bang Rey, bagaimana kita sebagai pemilih yang nanti akan memakai hak pilihnya di 14 Februari benar-benar bisa meminimalkan kecurangan. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kita masih bersama dengan analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, disebut-sebut bahwa ketidaknetralan itu berdempetan dengan kecurangan. Bagaimana kita bisa meminimalkan kecurangan yang mungkin akan dilakukan pada saat pencoblosan sampai kemudian nanti perhitungannya, Bang Ray? Boleh di-unmute dulu, Bang Ray? Pertama tentu harus datang dari paslon sendiri, dan tentu dalam hal ini partai lah, partai pendukung ya misalnya gitu. Partai dan paslon harus benar-benar menyiapkan kader mereka untuk dijadikan sebagai saksi. Jadi saksi itu kan ada satu ya per TPS gitu. Tapi kalau dibantu dengan saksi partai bisa-bisa lebih banyak lagi. Dan kalau memungkinkan ya saksi yang berada di luar TPS juga. Nah yang kedua ya memobilisasi relawan untuk juga hadir di TPS melakukan proses pengawasan sejak dari pemungutan suara sampai nanti penghitungan dan pengiriman hasil kepada level yang berikutnya gitu ya. Nah yang ketiga adalah ya mengoptimalkan peranan Bawaslu. Karena ada ada petugas pengawas dari Bawaslu di setiap TPS gitu. Tapi baik kepada satu ataupun kepada dua yang berkaitan dengan pengawasan ini, betul-betul harus dilatih, diajarkan kepada mereka model tata cara gerak-gerik dan sebagainya itu yang berhubungan dengan situasi di TPS. Misalnya, apakah ada orang yang membacakan surat suara begitu cepat sehingga tidak sempat direkam, dilihat, diperhatikan oleh para pemirsa di TPS itu gitu. Nah yang kayak gitu itu harus betul-betul dilatih orangnya, sebab kalau enggak ya lewat saja gitu. Jadi jangan hanya dilihat makronya itu yang di formulir C ya, sehingga saya yang di tampilan formulir C itu yang dipoto, ya itu betul satu hal, tapi hal yang lainnya adalah sejak dari proses pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan gitu. Ya, disebut-sebut ada beberapa mungkin bentuk kecurangan Bang Rey di dalam di lapangan, mulai dari jual beli suara, kong-kalingkong, mencoblos surat suara cadangan, lalu juga ada mobilisasi pemilih yang mengklaim masuk dalam daftar pemilih khusus atau daftar pemilih tambahan. Kalau untuk kita masyarakat yang nanti akan memilih, Bang Rey, kira-kira kita bisa tahu tidak ya apa yang kita bisa lakukan dan harus lakukan untuk mengawal pemungutan suara itu, Bang Rey? Pertama tentu saja harus dipahami DPT masing-masing. Jika penting ya itu dikopi ya DPT-DPT yang ada di TPS itu untuk mencocokkan siapa saja yang punya hak pilih yang diperkenankan untuk menggunakan hak pilih. Karena ada model lain itu menggugurkan hak pilih seseorang di TPS itu karena berbagai alasan. Misalnya ketika dipanggil belum datang, lalu dihilangkan hak pilihnya gitu. Atau di PTB ya pemilih tambahan. Padahal pemilih tambahan itu benar-benar dia tambahan. Tapi karena diidentifikasi dia merupakan pemilih pasangan tertentu, nah di TPS itu bisa-bisa dihalang-halangi haknya dengan menyebut misalnya surat suara udah habis lah, inilah itulah dan sebagainya gitu. Nah di luar itu ya tentu mobilisasi itu gitu ya, orang yang nggak berhak memilih
atau sebetulnya udah memilih di tempat lain, datang lagi ke tempat itu gitu untuk menggunakan hak pilih. Itu semua model yang mungkin. Oleh karena itu ya memang harus dicermati, jangan sampai model-model yang seperti ini dilakukan gitu. Meskipun umumnya sih sudah agak jarang ya model yang kayak begini ya, karena sangat mudah untuk dideteksi gitu. Nah yang sulit itu adalah menghitung surat suara yang sah jadi tidak sah, atau menghitung surat suara yang tidak sah jadi sah gitu. Nah itu makanya saya katakan tadi, perhatikan betul coplosannya seperti apa, karena ada ketentuan sebetulnya itu di di tata cara penghitungan suara dari secara internasional gitu. Jadi harus diperhatikan dengan seksama kepada saksi dan juga kepada masyarakat bahwa lubang yang dicoblos itu ini bukan itu dan sebagainya. Termasuk di dalamnya melukai ya surat suara. Misalnya udah dicoblos pasangan tertentu, tetapi karena pasangan itu dianggap ya tidak sesuai dengan yang diinginkan, lalu dicoblos dengan cara yang lain sehingga surat suara jadi rusak gitu, Jadi dan gugur, dan sebagainya. Itulah sebabnya tadi saya katakan kepada mereka yang relawan itu mestinya dari sekarang tuh dikoordinir oleh baik tim suksesnya Pilpres maupun partai untuk memberi kepada mereka pelatihan-pelatihan sedikit soal tata cara dari sejak TPS dibuka ya, kotak suara dibuka sampai nanti kepada proses penghitungan suara gitu. Baik, Bang Rey, terakhir untuk pihak-pihak yang mungkin nanti akan mencoba mencurangi, akan menghalangi, satu kata apa itu Bang Rey untuk para pemilih? Ya mereka harus melawannya gitu. Jangan membiarkan yang seperti itu terjadi. Ini bukan persoalan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah, tindakan kecurangan terhadap pemilu itu merusak demokrasi kita bersama gitu. Nah, oleh karena itu ya harus dihalang-halangi, harus dilawan, harus dicegah. Jangan sampai praktik itu terjadi, sebab yang dirusak oleh dia bukan suara si A atau si B atau si C, tapi yang dirusak oleh dia itu adalah demokrasi kita gitu. Terima kasih analis politik Rey Rangkuti sudah mencerahkan kami malam ini. Sama-sama, Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.